semuanya. Dan juga kalaupun sorga yang sangat banyak diuraikan di dalam Al-Quran. Namanya sorga itu lengkap diceritakan dalam Al-Quran. Sampai sekarang saya belum berani menceritakan sorga, apalagi namanya Dajjal dan sebagainya, Ya'juj wa Ma'juj dan sebagainya. Sorga yang diterangkan panjang lebar juga saya tidak berani menerangkan sorga disampaikan seperti sekarang ini. Kenapa? Ternyata inilah alasan beliau belum berani menceritakan tentang surga. Meskipun menurut beliau sangat banyak diuraikan dan lengkap diceritakan dalam Al-Quran. Mari kita dengarkan. Selamat menikmati. Salam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua makhluk. Buya di channel YouTube-nya Buya. Kalau tidak salah, beberapa hari yang lalu Buya sempat mengatakan jika Dajjal yang disimbolkan, yang digambarkan dengan bermata satu atau yang kakinya sekali melangkah bisa ribuan kilometer, itu hanya sebagai simbol-simbol saja. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana dengan lawannya Buya, yaitu Imam Mahdi dan Nabi Isa? Oke. Saya tidak bisa memastikan apakah Ya'juj wa Ma'juj, apakah Dajjal, apakah Al-Masih, apakah itu semuanya kita tidak bisa memastikan. Orang yang mengatakan Imam Mahdi sudah turun, ya mangga, tetapi saya melihat dari keuntungannya. Ketika kita masih ada harapan, ada sesuatu yang ditunggu, ini sangat penting membuat kita tidak mudah frustrasi karena harapan ada. Kalau kita masih ada, baru saya bicarakan tadi itu, karena nggak ada harapan, masa depan kita sudah gelap gulita, itu frustrasi. Selagi masih ada harapan, kita masih sanggup bernafas. Barangkali besok ada harapan baru, mungkin ada kesempatan baru. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, frustrasi. Paling-paling masang bulu nih ngerasepur, iya kan? Atau beli tambang. Nah, jadi terlepas nanti terbukti atau tidak terbukti, kita tetap mengatakan wallahu a'lam. Teksnya ada, ya kita percaya. Maknanya apa? Apa salahnya sih kita nggak usah lancang, tinggal bilang saja wallahu a'lam, kan boleh. Alif lam mim wallahu a'lam bimuradihi, boleh. Masa nggak boleh? Masa kita nggak boleh bilang nggak tahu? Itu daripada kita menetapkan atau menafikan, itu menjadi beresiko, wallahu a'lam. Tapi saya hanya melihat dari segi keuntungannya. Nanti yang ditunggu manusia terserah apapun yang ditunggu. Kita di sini menunggu Ratu Adil, yang seberang sana menunggu Mesias, yang sana nunggu Imam Mahdi. Silahkan nunggu bergola juga boleh, ya kan gitu. Termasuk kita ada harapan keadilan di hari akhirat, ada pengadilan. Itu minimal orang sekalipun dizalimi apapun, begitu yakin ada yaumul hisab, dia tidak akan putus asa. Nanti suatu ketika ada keadilan. Nah, itu yang penting kan begitu. Bagaimana nanti buktinya pengadilan itu, ya kita ya tetap mengatakan wallahu alam. Karena saya belum pernah masuk kuburan, saya belum pernah masuk surga. Katanya semuanya. Dan juga kalaupun sorga yang sangat banyak diuraikan di dalam Al-Quran. Namanya sorga itu lengkap diceritakan dalam Al-Quran. Sampai sekarang saya belum berani menceritakan sorga, apalagi namanya Dajjal dan sebagainya, Ya'juj wa Ma'juj dan sebagainya. Sorga yang diterangkan panjang lebar juga saya tidak berani menerangkan sorga disampaikan seperti sekarang ini. Kenapa? Itu sangat kondisional sekali.
Jangan sampai kita secara tekstual menyampaikan apa adanya. Coba bayangkan, kalau saya ceritakan nanti kalau bapak-bapak masuk surga, nanti di surga akan dapat bidadari 40. Apa yang terjadi? Ibu-ibu bapak beramai-ramai berdoa, ya Allah mudah-mudahan suami saya nggak masuk surga. Boro-boro 40 hiji be sakit. Satu aja saya sakit panasnya bukan lagi 40 lagi. Tambah lagi 40 punya stafnya itu masing 40 punya 70 pengawal. Satu pengawal maju yang tiap tahun banjiran. Apalagi dajjal yang tidak diuraikan, hanya sekali diucapkan. Surga jadi bingung kok, betul enggak? Kalau saya ceritakan nanti orang di surga itu wajahnya putih-putih, wa taswaddu wujuhuhum. Saya ceritakan sama orang Afrika, marah mereka, dasar rasialis loh katanya. Jadi ini wajah neraka gitu. Betul enggak? Nanti ada surga hurum maksuratun fil khiyam wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nanti kamu dapat bidadari di dalam kemah-kemah. Apa enaknya kemah? Di lantai pakai kemah. Kalau surga yang saya bayangkan adalah di hotel bintang 5 dong. Ya, di penthouse yang paling atas loh, yang semalam 200 juta harganya kan gitu. Masih di kemah, apa enaknya? Jadi kita punya imajinasi sudah berbeda. Itulah makanya kita menerangkan Al-Quran itu harus, ya itulah harus sesuai dengan kondisi kita, jangan apa adanya, nanti jadi nggak menarik. Yang penting silakan kau ceritakan bagaimanapun, bagaimana kira-kira orang bercita-cita pengen masuk surga. Kalau yang suka ngadu jago, katakan di surga jagonya 2 meter tingginya, ya kan begitu. Kemudian kalau di sini yang senang artis-artis, Dewi Persik mah banyak di surga. Ya kan begitu. Yang tukang ngadu gaplek banyak, gaplek ada yang dari kaca, dari kertas, ya dari mutiara gapleknya kan begitu. Seperti yang suka main cewek, katakan di sana, wah hostess banyak di sana tuh. Nah, saya kira sesuai dengan yang tukang bubadok bilang kan, makan sekenyang-kenyangnya. Nah, artinya kita bercerita sesuai kita di kebebasan, jangan terlalu letterlek sekali. Karena bagaimanapun Allah tidak salah mengatakan bidadari di kemah-kemah, karena pada waktu ayat itu turun orang Arab tinggalnya di kemah-kemah, itu aja persoalannya kan. Betul enggak? Kenapa Allah membolehkan cebok pakai batu? Ya karena di Jazirah lebih susah air, kan begitu. Nah, saya kira kita harus cerdasi semacam itu. Jadi agama itu jangan diterangkan persis apa adanya, disesuaikan dengan kemampuan kita berimajinasi, kecerdasan logika kita dan imajinasi kita, sehingga hal itu menjadi menarik. Saya kira begitulah kira-kira.